Ya ayyuhan nasu, nas. Hei manusia. Oh, hati-hati ya. Hei manusia. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Nas. Kalau disebutkan kalimat nas dalam Quran, maka ini menunjukkan hukumnya bahkan berlaku umum. Tidak hanya mencakup orang beriman, tapi seluruh manusia. Sepanjang dia mengaku sebagai manusia, maka hukum ini berlaku. Ya. Di pertama tawarannya bersifat terbuka. Kalau pengen ikut silakan. Ya. Yuk kita lihat. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kalian berpasangan. Perhatikan pasangannya. Awas, awas. Jangan salah nanti ya. Oh, jangan salah. Min dzakarin wa untha. Ini pasangannya. Wa untha. Awas Anda keluar dari ketentuan ini, surganya agak rumit untuk dititi gitu. Makanya lihat dulu. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, kami ciptakan kalian, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki, pasangannya perempuan. Perhatikan, fokus. Awas, hati-hati ya, fokus. Jadi kalau Anda ingin berkeluarga, nggak mungkin kata Allah punya keluarga kalau pasangannya serupa. Laki-laki pasti dengan perempuan. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam. Ya. Allah ciptakan Hawa dengan Adam, bukan Siti dengan Hawa. Kalau dua-duanya perempuan, nggak akan ada keturunan. Bagaimana Anda bisa keluarga ke surga? Sekeluarga ke surga, sementara Anda tidak bisa meneruskan nilai keluarganya. Jelas di sini? Bahkan yang paling luar biasa, di poin penting. Jangankan manusia, hewan pun sama. Bahkan ada statement yang tegas di Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal kami ciptakan berpasangan. Bahkan, yuk kita lihat ya. Ini keluarga, di hewan juga ada keluarga. Kalau kita belajar biologi kan ada ya. Mohon maaf, hewan, jantan, pasangannya, betina, bayi. Tumbuhan bahkan, jantannya benang sari, ininya putik. Saya kasih bocoran sedikit ya. Kalau Anda mau tanam kurma, Anda nggak mungkin bisa tanam dengan satu pohon. Nggak pakai? Oh, kita lihat dulu ya. Baik. Kurma itu ada pohon yang putik aja, ada pohon yang benang sari aja. Jadi kalau Anda tanam satu pohon, itu mustahil berbuah. Mustahil. Karena dia pohonnya imma benang sari saja atau putik saja. Dan Anda mesti kenal mana yang benang sari, mana yang putik. Kalaupun dua pohon dua-duanya putik, nggak akan jadi tuh buahnya. Jadi harus namanya talqih. Jadi begitu nanti sudah mau musim kurma, talpahnya dipotong-potong dulu, dibersihkan, baru nanti akan ditempelkan tuh. Yang putih ditempelkan di benang sarinya. Yang seperti itu nanti bisa jadi buah. Nih. Makanya banyak contoh-contoh kurma dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada kita pesan-pesan kehidupan. Jadi, binatang saja kalau ingin berkeluarga, pasangannya diatur. Putik dengan benang sari, pasangannya diatur. Maka manusia yang punya akal, manusia yang punya nilai takwa lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada proses yang tidak dimiliki oleh hewan dan binatang. Ini lebih indah. Poinnya di sini. Ini syarat pertama. Jelas di sini? Baik. Kalau sudah jelas, tinggal kenali masing-masing ya. Antum laki-laki atau perempuan, gitu aja gitu kan? Kalau laki-laki, cari yang perempuan. Kalau perempuan, tunggu dicari laki-laki atau mempersiapkan diri. Paham? Baik. Sekarang bagaimana cara mencarinya? Diatur juga. Ahli surga beda dengan yang belum ingin ke surga. Kalau Anda ingin ke surga sama-sama keluarga, maka jangankan pasangannya, carinya pun diatur. Lihat, syu'uba wa qabaila. Menemukan pasangan itu barangkali bisa syu'uba. Syu'uba itu daerah yang terpisah-pisah. Kayak kita beda RT, beda RW, ya, kelurahan, kecamatan sampai beda negara. Ya, bahkan wa qabail beda suku. Kadang-kadang satu tempat sukunya kan banyak ya. Marganya lain. Nah, ini gambaran dari Quran. Hei, coba kamu silahkan. Kalau ingin kamu sudah siap berpasangan, silahkan cari pasanganmu. Saya tebarkan nih, luas bisa kamu cari. Mulai dengan cari satu RT, masa nggak ketemu? Masya Allah. Nggak ketemu, beda RW. Nggak ketemu, Masya Allah, barangkali beda kelurahan. Nggak ketemu, beda provinsi. Barangkali jodoh antum bukan di sini. Ya, sebagian ada yang di Papua, sebagian ada di Jawa mungkin kan? Antum bisa cari, silakan. Atau kalau nggak ada di Indonesia, dunia ini begitu luas. Mungkin jodoh Anda ada di Asia Tenggara, ada yang di Eropa, ya, Masya Allah. Kadang-kadang Anda cari-cari, misalnya jodohnya datang sendiri. Ya. Kami kemarin ada ke satu daerah, bertemu dengan salah satu jamaah kita yang saudaranya di Bekasi.
Begitu datang ke sana ternyata Masya Allah, jodohnya bukan orang Indonesia, orang Swiss malah. Dan begitu dia menikah, istrinya masuk Islam, anaknya Ibrahim, Masya Allah. Dan luar biasa gitu kan. Jadi ini peluang-peluang yang bisa kita dapatkan ya. Jadi tidak mungkin seseorang ketika diciptakan oleh Allah kecuali diberi peluang untuk mendapatkan pasangannya. Silahkan kita beri ikhtiar di situ. Jelas di sini? Baik, Masya Allah. Luar biasa. Halo, jelas? Oh ya. Baik, silahkan cari pasangannya masing-masing ya. Kemudian belum selesai. Bagaimana caranya? Ta'arafu, bukan bergaul yang macam-macam. Awas, Anda ingin masuk ke surga gitu kan? Maka setiap titiannya mesti diikuti. Aturannya dengan ta'aruf. Li ta'arafu. Ta'aruf. Bukan berhubungan bebas ya. Kalau Anda berhubungan bebas, ketemu pasangannya tapi bebas juga, salah. Keliru juga. Awas, awas. Ingat betul pesan saya ini ya. Ada setan khusus yang menggoda manusia tentang urusan pasangan hidup ini. Awas, hati-hati. Nanti kalau teman-teman ngundang ustadz lagi siapapun, coba belajar tentang setan deh. Belajar tentang setan. Antum seringkali belajar yang baik-baik, nggak pernah membahas yang tidak baik. Sehingga ketika digoda oleh setan, Anda nggak kenal siapa setan. Bagaimana bisa menghindarinya? Anda sering lewat di jalan-jalan yang halus, nggak pernah belajar jalan-jalan yang rusak. Ketika menghadapi jalan rusak, Anda nggak siap. Banyak jenis setan, Bu, Pak. Ada setan kantor, ada setan masjid, ada. Setan goda orang sholat, namanya khanzat. Khanzat, dia menggoda orang sholat sampai ingat macam-macam. Sampai kata Nabi, sampai orang sholat itu ada yang lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu di Abu Daud nomor hadis 666. Ini setan rumah tangga, namanya Dasim. Dasim. Perempuannya Dasimah. Kan pakai A kan? A perempuan. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan. Tuh kan? Diturunkan. Namanya Dasim. Ya. Ada di Quran surah kedua ayat 102, posisi paling kanan dari atas sampai ke pertengahan tuh. Ya. Yufarriquna bihi bainal mar'i waz zauji. Setan ini menggoda rumah tangga. Kalau yang sudah berumah tangga, dia akan digoda supaya pecah rumah tangganya. Supaya maksiat. Jadi setan ini kalau belum menikah, Anda akan didekat-dekatkan tuh. Ya, supaya terjadi maksiat, melanggar perintah Allah. Anda jalan, naik beca berdua, padahal belum akad gitu kan. Seakan beca milik bersama, tukang beca nggak ada. Jalan aja gitu berdua, ya. Baik. Tapi kalau sudah menikah, silakan cek. 6 bulan pertama enak, setahun, 2 tahun. Setelah itu tidak ada yang paling jelek kecuali pasangan sendiri. Nah, Anda bisa alami masing-masing gitu kan. Ya. Tapi silakan cek. Ya. Anda jalan, ya, misal suami mau pamit, Masya Allah, Ma, jalan dulu ya kantor. Ya udah, silakan. Suami orang ke kantor, Pak. Masya Allah. Sama ini juga begitu kan. Jalan nganter anak gitu kan. Pak nganter dulu. Ya udah, hati-hati. Istri orang nganter anak, Bu. Masya Allah. Anda yang pramugari itu di pesawat, teh atau kopi, bisa nggak di rumah begitu? Itu nggak mudah ya. Ayo kita mulai, kembalikan dulu ya, kembalikan. Itu bahasa nanti. Ini ta'aruf. Ya. Apa itu ta'aruf? Kalau ada alif, itu bermakna sesuatu yang dikerjakan dari dua sisi, saling tahu, saling kenal. Saya turunkan agak dalam sedikit ya. Kalau cuma saling kenal, yang lain juga bisa begitu. Yang lain juga punya konsep. Yang penting kita kenal, telepon-teleponan, sampaikan CV dan sebagainya jadi, kan? Tapi proses ini diatur oleh Nabi SAW dengan kalimat yang sangat indah. Perhatikan kalimatnya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Ini untuk anaknya atau kerabatnya atau kita yang ingin memperbaiki diri ya. Perempuan itu dinikahi dengan 4 ciri. Jadi kalau mau ta'aruf, ngelihat pasangan baik, 4 ciri ini poinnya. Maksud saya kalau di keluarga kita di sini termasuk saya, merasa ada yang kurang baik, kita evaluasi kalau belum sesuai dengan 4 ciri ini. That's it. Untuk perempuan dulu. Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi. Kenapa kalimatnya menunjuk pada perempuan dinikahi? Karena umumnya laki-laki itu mencari pada umumnya. Perempuan menunggu. Makanya sifatnya lebih dilekatkan pada kalau Anda mencari pasangan begini poinnya. Baik, 1, limaniha. Pada umumnya orang mencari karena hartanya. Ya. Sama ibu juga kan lihat laki-laki begitu kan? Ya, bagaimana kematangannya. Saat cinta pertama kan bukan hanya keadaannya. Ya. Anda lihat tegapnya, gantengnya, kumisnya, dompetnya, gitu kan? Macam-macam. Jadi
Itu yang disebut mawaddah. Mawaddah itu cinta secara fisikal, materi. Ya. Tayyib. Lima liha. Mal. Kalau dilekatkan pada perempuan, ini seringkali keliru di sini menilai. Yang dimaksud mengartikannya adalah cara dia memanage harta suaminya. Jadi kalau misalnya antum, maaf ya, punya penghasilan 5 juta, jangan dulu cari yang zakat mall perempuannya 10 juta. Itu capek nanti. Ya. Anda penghasilan 5 juta, cari calon istri zakat mallnya, ya, belanjanya aja misalnya 10 juta. Nah, tekanannya luar biasa. Bukan zakat mall ya. Di belanjanya, salonnya, macam-macam gitu kan. Fine. Itu beban hidupnya tinggi. Baru dapat begini, tuntutan lagi. Begini, tuntutan lagi, dan sebagainya. Jadi, orientasi pertama ketika Anda sama-sama ingin membangun rumah tangga, maka Nabi meminta, diskusi. Apa sih rencana kehidupannya? Mau jadi apa? Apa yang dibutuhkan? Bagaimana ini di-manage? Jadi jangan sampai orientasinya materi mesti begini, mesti begini, mesti begitu, sehingga capek dalam kehidupan. Lupa ibadah, banyak dunia yang dicari. Yang enak itu kan pas kan? Pas butuh ada gitu kan? Pas ingin ada, itu point.